Halo sahabat, saya Deng Fakih, founder Frame Indonesia Group, media belajar online seputar digital marketing. Semua bisa belajar digital marketing di channel ini. Ketinggalan dengan live Instagram kemarin? Tenang, tim Frame Academy sudah merangkumnya untuk sahabat semua, dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan live ya seperti yang teman-teman sudah lihat, live Instagram rutin kita adakan setiap hari Sabtu sore, dan setiap harinya selalu ada narasumber-narasumber yang insya Allah bisa memberikan inspirasi, yang bisa memberikan kita banyak insight, memberikan juga motivasi, serta memberikan pelajaran-pelajaran yang insya Allah kita bisa sama-sama terapkan dalam bisnis kita masing-masing, insya Allah. Nah, sesuai dengan tema yang ada di poster ya, yang saya sudah post kemarin, tadi siang ya, kita akan sama-sama akan berbincang, sharing dengan salah satu sahabat saya bernama Eyang Husnan ya, saya panggil Eyang ya karena beliau brandingnya Eyang Husnan. Beliau ini adalah seorang pengusaha bisnis online juga ya, bisnis online di bidang fashion. Di brandnya adalah shopaway.com. Nah, kita langsung aja kita undang beliau untuk bisa sharing-sharing. Ya, sambil menunggu beliau, mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Husnan? Alhamdulillah sehat-sehat, Deng. Gimana, Deng? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini suara saya teman-teman kedengaran ya, yang nonton ya. Suara saya terdengar jelas ya? Terjelas. Jelas. Jelas ya, aman ya. Oke. Baik, Aman. sesuai tema, saya perkenalkan sedikit ya, yang di bawah saya ini ya, yang teman duet saya ini adalah Muhammad Husnan. Beliau salah satu penulis buku juga, pebisnis juga, bisnis fashion. Dalam waktu dekat ini sedang melaunching buku pertama. Betul ya? Buku ketiga, Deng. Suara buku ketiga ya. Saya yang belum punya buku. Ya, bukunya berjudul sesuai dengan tema kita, namanya From Karyawan to Juragan. Oke, kita akan banyak ngobrol-ngobrol ya, Yang ya, tentang konsep-konsep sesuai tema kita gitu, karena ini sangat menarik. Ada banyak di luar sana yang saat ini posisinya masih sebagai karyawan gitu. Terus yang kedua, mereka itu rata-rata pengen punya penghasilan tambahan gitu. Nah, akhirnya ada kegalauan untuk tetap resign atau saya harus memilih di jalur bisnis seperti itu. Nah, kira-kira bolehlah di-share gimana pandangan Eyang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Deng ya? Jelas. Jelas, oke. Oke, terima kasih untuk Deng Fakih yang telah mengundang saya ya di live IG. Ini live IG pertama saya. Karena saya baru punya akun IG aja, cuman belum dioptimasi, jadi saya diamkan aja. Tiba-tiba Daeng ngajakin live di IG, waduh gimana caranya nih live di IG. Akhirnya alhamdulillah ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Ternyata ya gampang juga lah ya. Gampang lah. Sesuai dengan undangan dari Daeng, kemudian kita ngobrol-ngobrol di sore hari ini.
kita akan ngobrol tentang bisa dibilang mungkin sedikit bedah buku lah ya, bedah buku saya yang ketiga, yang judulnya itu From Karyawan to Juragan. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu cover bukunya. Saya belum ada ininya sih apa. Bukunya masih tahap percetakan, jadi saya belum dapat daninya. Gambarnya itu bisa ditunjukin nggak Deng ya? Bisa nggak ya dari sini ditunjukin gambarnya ya? Gambarnya Ini gambarnya. Oh enggak, soalnya ya nantilah di ini, nanti kita kalau gambarnya kayaknya nggak bisa kayaknya. Bentar. Bisa ya? Wah, ya. Oke. Jadi kurang lebih itu ini saya kasihin aja ya apa gambaran tentang gambar covernya itu. Jadi covernya itu mungkin teman-teman bisa berimajinasikan sendiri covernya. Jadi di bawah itu ada beruang, kemudian di tengah-tengah itu ada orang lagi manjat tebing. Di atasnya itu di bawah itu ada banteng, di tengah-tengah itu orang manjat tebing, kemudian di atasnya itu ada beruang. Jadi kurang lebih orang itu seperti terjebak gitu loh, seperti terjebak di tengah-tengah. Mau naik ada beruang, kemudian mau turun ada banteng. Jadi posisi Sorry. Tadi saya salah tekan, salah tindis. Sorry. Oh, ya, lanjut. Oke. Jadi mungkin gambarannya seperti itu posisi seorang karyawan. Jika kita masih menjadi karyawan, kita mau berkarir juga bisa dibilang nggak mudah lah ya. Nggak mudah. Mau berbisnis juga nggak mudah. Serba salah. Kira-kira seperti itu gambar covernya. Kemudian latar belakangnya kenapa saya menulis buku From Karyawan to Juragan, karena saat ini itu zamannya sudah berbeda dengan zaman waktu saya memulai usaha dulu. Saya mulai usaha itu mulai tahun sekitar 2000, lulus 2006, 2007. Saya mulai usaha itu 2007. 2007 saat kerja pertama kali saya kerja pertama kali di salah satu Astra Group, perusahaan Astra Group. Itu saya mulai usaha dengan jualan pulsa. Waktu itu belum ada BBM, belum ada apalagi WhatsApp, belum inilah. Facebook juga belum ada. Facebook itu kan baru 2008 baru mulai muncul. Jadi benar-benar usahanya itu usaha jualan pulsa pakai HP. Udah ngandelin SMS aja, dulu kan SMS yang familiar kan. Pulsa kan bisa lewat HP ngisinya kan, pakai format. Jadi kita jadi server pulsanya, seperti itu. Nah, lambat laun dulu untuk memulai usaha itu ya butuh modal pastinya ya. Pastinya butuh modal di awal. Dan yang paling enak emang kalau punya modal besar. Tapi kendalanya kan mungkin nggak semua orang punya modal besar lah ya. Sering berjalan waktu, berubah zamannya ke zaman BBM, waktu booming-boomingnya tuh. Booming-boomingnya BBM. Itu kalau nggak salah 2013 atau 2000 berapa gitu ya, atau 2014-an lah kira-kira. Itu akhirnya saya pindah dari usaha jualan pulsa, akhirnya jualan usaha pulsanya karena saya berhasil saya tutup maksudnya. Saya pindah jualan via BBM. Nah, di situ mulailah kita belajar bisnis online. Itu yang dinamakan bisnis online tuh mulai dari masa BBM 2014. Saya mulai belajar. 2014 ya. 2014. 2014 saya mulai belajar BBM. Terus berkembang, terus lama-lama mulai 2016 saya mulai zaman Facebook. WhatsApp mulai muncul, BBM sudah mulai turun ya pamornya. Pindah ke WhatsApp. Akhirnya mau nggak mau kita harus pindah juga belajar WhatsApp, kemudian belajar Facebook. Saya lebih fokus memperdalam Facebook saya.
dibandingkan kenapa nggak saya kurang mendalami IG ya. Saya kurang mendalami IG jujur. Untuk saat ini masih belum juga. Saya masih fokus di Facebook karena menurut saya Facebook itu marketnya itu sesuai dengan produk saya. Lebih banyak target market produk saya itu adanya di Facebook, bukan di IG. Dan dari 2016 saya perdalam Facebook sampai saat ini. Itu kemudian saya akhirnya saya sudah mulai bekerja kira-kira lebih dari 11 tahun lah ya. Lebih dari 11 tahun, mulai galau nih hati nih. Hati mulai galau. Ini kalau misalkan saya kerja terus, bisnis saya nggak akan bisa berkembang. Itu di pikiran saya seperti itu, karena fokus saya bercabang. Ya, jadi bercabang, sambil kerja, sambil bisnis waktu itu ya? Hampir 10 tahun ya? Iya, benar. Betul, 11 tahun lebih lah, 11 tahun lebih itu saya masih berbisnis tuh. Masih berbisnis. Sambil jadi masih karyawan, masih menjadi karyawan. Benar, masih sambil menjadi karyawan. Apalagi ketika itu sebelum saya mendekati udah mulai usaha saya udah kelihatan perkembangannya. Akhirnya mentor saya loading ya. Halo? Iya, kedengaran. Oke. Jadi pas mulai 2016-2017 itu saya punya mentor. Daeng. Udah mulai dapat nih mentor bisnis. Nah, lumayan jauh juga ya dari tahun 2014 ya mulai. 2007 ya sampai 2007 mulai awal ya sebelum online. 2016 tuh baru dapat tuh mentor tuh. Lumayan kan? Oke. Trial errornya lumayan lama. Oke. Iya. Ketika saya dapat mentor saya ada kata-kata yang jelek banget nih ke saya. Mentor saya bilang ke saya gini, Mas Susnan, kalau misalkan lagi kerja di PT, lagi kerja di kantor, fokus aja ke kantor, pekerjaan kantor. Jangan ngurusin bisnis. Karena nanti hasilnya bisa nggak berkah atau bisa kurang berkah. Mas Susnan kan dibayar sama PT, dapat gaji dari kantor kan, akad kerjanya dari jam 8, katakan jam 8 sampai jam 5 sore. Berarti waktu kerja itu harusnya jangan digunakan untuk pekerjaan bisnis. Karena akadnya sudah seperti itu. Kalau mau berbisnis boleh, tapi jangan di luar jam kantor. Jangan menggunakan waktu jam kantor. Itu nanti efeknya itu apa ya kata mentor saya, efeknya nanti penghasilan Mas Susnan bisa nggak berkah. Kemudian kalau misalkan performa Mas Susnan di bawah dari gaji yang Mas Susnan terima, itu Allah punya caranya sendiri. Akan mengambil kurangnya gitu loh. Kurangnya dari performa Mas Susnan. Misalkan gaji saya 5 juta waktu di kantor misalkan. Kemudian karena jam kerja saya pakai buat berbisnis juga, kan performa saya turun tuh. Nah, performa saya ternyata anggaplah misalkan cuma 3 juta ternyata dalam sebulan. Nah, 2 jutanya itu karena saya dibayar 5 juta, 2 jutanya itu nanti itu bisa Allah ambil tuh dari mana-mana tuh caranya tuh. Mungkin dari keluarga yang sakit, mungkin ada musibah, atau mungkin ya jadi banyak seolah-olah kebutuhan hidupnya jadi berkurang gitu. Padahal harusnya cukup dengan gaji segitu. Nah itu salah satu ciri dari ketidakberkahan rezeki yang Mas Susnan terima. Itu kata-kata itu jelek banget ke saya. Itu saya langsung merenung, ya Allah ini gimana jadinya ya. Satu sisi saya pengen bisnis saya berkembang, kemudian satu sisi saya juga belum, ibaratnya kalau mau ninggalin kerjaan sayang lah, bisa dibilang gitu lah ya. Apalagi istri sama orang tua masih belum ridho. Nah akhirnya pada saat itu mulai saya diskusi sama istri, mulai diskusi sama orang tua saya, sama ibu saya. Mulai rekrut admin supaya saya nggak bisa, maksudnya
supaya saya nggak mikirin lah apa atau nggak ngambil waktu di jam kantor. Ternyata walaupun sudah punya admin di rumah yang ngurusin kerjaan teknis untuk bisnis saya, ternyata pikiran saya juga nggak bisa lepas dari bisnis ternyata. Dan itu juga termasuk salah satu bentuk korupsi waktu kita. Di kantor, jasad kita di kantor, tapi pikiran kita di bisnis. Nah, itu salah satu bentuk korupsi waktu juga ternyata. Ya, akhirnya mau nggak mau ya saya harus milih dari antara pekerjaan, karyawan, atau saya mau fokus membangun bisnis. Dan ya saya lebih memilih untuk berbisnis karena emang passion saya dari dulu itu di bisnis. Alhamdulillah ya orang tua bisa setuju atau ridho, kemudian istri juga bisa meridhoi. Begitu Kang, kira-kira Kang. Iya, luar biasa ya. Jadi perjalanannya ini bukan waktu yang pendek ya. Artinya gini, ada yang apalagi sebenarnya kondisi sekarang sini yang membuat para karyawan ya, beberapa teman-teman yang masih kerja itu tergoda dengan kondisi sekarang yang orang gampang untuk berjualan gitu, jualan online. Kalau dulu kan ya dulu kan kalau mau bisnis kan harus punya modal besar, harus gini, jadi punya waktu yang cukup harus difokuskan. Nah, begitu sekarang ketika kita punya bisnis online itu malah dimudahkan. Mungkin salah satu faktor yang membuat orang tetap bertahan di di posisi saat ini. Ini pengalamannya teman-teman. Jadi Mas Husnan ini 11 tahun mengalami istilahnya ya. Kalau di bahasa di TDA itu namanya amfibi. Jadi pebisnis sekaligus karyawan gitu. Amfibi. Belum TDA. Amfibi, masih amfibi, ya. Masih di dua kaki lah ya. Di dua kaki. Jadi ternyata efek sampingnya adalah tadi pertama kita tidak bisa memanage waktu. Akhirnya pekerjaan kantor dipakai untuk kepentingan bisnis ya. Itu salah satunya kayak gitu ya. Wifi-nya kantor dipakai untuk urusin CS di bisnis sendiri. Ini salah satu hal kecil yang ternyata menjadi keberkahan dari bisnis itu sendiri. Makanya tadi dijelaskan sama Mas Husnan, kalau sudah tidak berkah, ada saja yang membuat kita tidak cukup dalam keseharian kita seperti itu. Akhirnya Mas Husnan memilih resign di tahun 2000 berapa? 2019. Saya baru 1 tahun. 2019. Berarti baru cukup lama juga untuk. Oke, kalau gitu saya mau tanya nih. Untuk meyakinkan diri atau ini kan banyak yang tiba-tiba langsung pengen resign gitu. Ini kan kalau Mas Husnan kan udah lama kan dari tahun 2007 sudah bisnis, 2011 ketemu mentor, 2019 baru resign. Nah, itu untuk 2016 saya ketemu mentor itu. 2016. Itu waktu sudah ada enggak kapan nih waktunya saya tepat untuk bisa resign gitu? Sebenarnya saya itu dari sebelum mulai kerja, passion saya itu sebenarnya udah di usaha, Daeng. Saya udah pengen berbisnis dari awal. Cuma orang tua kan belum setuju kan, karena emang keluarga saya bukan keluarga yang basicnya pengusaha, nggak ada. Keluarga saya itu bukan basic pengusaha. Jadi mindset di orang tua saya itu kalau mau nyaman, terus aman, ya kerja di kantor gitu loh. Itu lebih prestis dibandingkan kita berbisnis. Itu mindset di keluarga saya. Ya, saya pernah baca buku ya, bagaimana menyikapi kalau misalkan kita ingin berbisnis, kemudian orang tua kita belum setuju. Oke. Saya pernah baca buku itu jangan ngelawan orang tua, intinya begitu. Jangan ngelawan orang tua, ikuti aja kata orang tua kita meskipun bertentangan dengan keinginan kita. Ikuti dulu.
selama kita belum bisa membuktikan hasil dari bisnis kita. Nah, jadi kenapa saya mungkin jenjangnya agak lama kerjanya sampai 11 tahun lebih di PT jadi karyawan sampai resign. Yang pertama yang saya rasakan karena saya waktu itu saya belum punya mentor. Saya baru ketemu itu mentor di 2016. Saya baru ketemu mentor 2016. Sedangkan dari 2007 ke 2016 itu kan kurang lebih 9 tahun ya. Iya. 9 tahun itu saya trial error. Bisa dibilang kalau misalkan berbisnis, ya udah bermacam-macam bisnis lah yang saya lakuin lah. Ya itu kadang karena saya belum punya mentor, ya saya coba-coba, kemudian mana yang berhasil, kadang berhasil dalam waktu singkat, habis itu ngedrop lagi, turun lagi penjualannya. Jadi nggak banyak yang kurang stabil karena emang saya belum punya mentornya. Kemudian saya belum bisa membuktikan ke orang tua saya, atau saya belum bisa, bukan membuktikan sih, meyakinkan ke orang tua saya supaya saya bisa mendapatkan ridho dari orang tua saya. Akhirnya ketemu caranya ketika lambat laun, ya sambil berdoa juga ya, akhirnya Allah ngasih tahu caranya supaya orang tua saya itu ridho dengan saya menjadi pebisnis. Nah, caranya itu saya tanya tuh ke ibu saya. Saya bilang, "Mah, ada nggak impian mama yang belum terwujud sampai saat ini?" kata ya waktu itu. Waktu itu saya tanya seperti itu sebelum saya resign. Ibu saya bilang, ada. Dia bilang, "Mama tuh pengen banget sebenarnya umroh." Ibu saya tuh pernah haji tahun 2000. Tahun 2000 itu udah lama kan, udah lama. Terus tiba-tiba ibu saya tuh kangen katanya. Mama pengen banget umroh. Kangen Mekah gitu, pengen sana lagi gitu, kata ibu saya gitu. Tapi belum ada duitnya, kata saya. Pada saya bilang begitu, ibu saya bilang begitu, saya langsung nyeplos aja tuh di mulut tuh. Ke ibu saya bilangin, "Ma, doain Husnan tahun depan mama umroh." Udah pede aja makanya saya bilang gitu. Pede aja saya bilang, "Ma, tahun depan mama insya Allah umroh, berangkat, doain Husnan." Udah saya bilang gitu. Ya mau nggak mau kan kita harus berusaha kan. Salah satu caranya itu ya wujudkan impian orang tua kita supaya kita bisa mendapatkan ridho mereka. Ya akhirnya pada saat saya bisa mewujudkan impian, ya alhamdulillah sih tercapai tahun depannya saya bisa mengumrohkan ibu saya. Itu saya bilang, "Mah, alhamdulillah ini hasil dari bisnis saya, dari bisnis Husnan, bisa buat umroh mama." Udah, dari situ baru orang tua percaya, oh ternyata bisnis anak saya bisa gitu, ibaratnya bisa dibuktikan lah, bisa menghasilkan. Nah, sejak saat itu baru orang tua saya bilang, "Mah, kayaknya Husnan mau resign." Karena Husnan udah pengen fokus di bisnis. Terus udah kurang nyaman lah jadi karyawan, itu udah kurang nyaman. Ya udah, ibu saya bilang, "Ya udah kalau emang itu terserah, kalau emang itu yang terbaik, yang menurut kamu bagus, ya udah resign aja nggak apa-apa. Insya Allah doa ya." Nah gitu. Jadi emang benar kata buku yang pernah saya baca itu, pokoknya kalau kita belum masih ada keinginan kita yang bertentangan dengan orang tua kita, itu jangan dilawan. Ikuti aja orang tua kita tuh, ikutin dulu. Sambil kita buktikan bahwa bisnis kita itu bisa menghasilkan. Jadi orang tua itu kan ibaratnya mereka udah punya pengalaman kan ya, makan asam garam kan, lebih baik daripada kita kan. Tentunya mereka melarang kita itu pasti ada niat baik di situ supaya anaknya nggak kesusahan lah, bisa dibilang begitu kan. Yeah. Cuman kadang anak itu egois itu lebih ditonjolkan, padahal nggak boleh begitu. Ya kita harus tetap menghargai orang tua. Kalau kita belum bisa membuktikan, ikutin dulu sambil buktikan gitu dah. Ya akhirnya baru alhamdulillah ketika ibu saya ridho, kemudian istri saya ridho, saya baru keluar, baru resign. Kalau salah satu dari mereka belum dapat ridhonya, saya nggak bakal keluar.
Dan itu saya tulis di buku From Karya to Juragan itu ada 5M kunci kalau kita pengen resign supaya kita berhasil lah, bisa dibilang bisa berhasil pindah dari kuadran karyawan menjadi kuadran juragan. Ada 5M, salah satunya tadi M yang pertama, mendapatkan ridho orang tua dan ridho pasangan kita. Gitu, keren. Saya semakin penasaran ingin baca bukunya ini kalau begini. Jadi gara-gara M1 ini bisa akhirnya percepatan. Boleh saya bilang ini percepatan, Om. Ini percepatan, Mas ya. Jadi bisnisnya udah lama, mentornya ketemu baru tahun kemarin gitu. Tapi ketika langsung terucap bahwa punya mimpi apa, Mas? Saya mau ini, saya akan umrohkan tahun depan. Dan ternyata Allah kasih dengan perantara itu tadi rezekinya dari bisnis itu sendiri ya. Jadi teman-teman ini pembelajaran buat kita ya. Bagi yang masih galau, ini ada tadi yang komen, ini kegalauan suami saya nih. Masalahnya sama, pengen bisnis tapi keluarga suami belum mendukung. Nah, tadi salah satu tips dari Mas Husnan tadi, ikuti kata orang tua dulu ya. Ya, ikuti kata orang tua dulu, jangan ditentang ya, karena itu salah satu kunci sukses biar resign seperti itu. Habis itu coba minta sebelum minta resign, minta dulu apa keinginannya gitu ya. Betul. Tanya dulu impian orang tua kita itu apa, wujudkan deh, coba wujudkan impian orang tua kita. Baru kalau itu bisa kita wujud, nah insya Allah gampang tuh ridhonya tuh orang tua tuh keluar tuh. Ya ibaratnya kita sogok dulu lah, gitu. Karena kalau cuma sekedar mimpinya saya mau ingin buka cabang, itu kan mimpi terlalu kecil gitu. Maksudnya itu kan kalau kita merasa cukup yakin dengan bisa membuka banyak cabang dalam 2 tahun, kenapa kita tidak begitu yakin hanya sekedar untuk mengumrohkan orang tua dalam waktu cepat. Nah itu kan kayak apa ya, kayak sesuatu yang bertolak belakang. Misalnya gini, saya mau bisnis saya mendapatkan omset sekian gitu. Itu Anda yakin banget bisa dapat itu. Tapi Anda tidak yakin kalau orang tua saya akan umrohkan tahun depan. Kalau Anda belum yakin bisa mengumrohkan tahun depan, berarti Anda juga belum bisa tercapai omset segitu ya. Iya. Ya sebenarnya cara gampangnya gitu lah ya, cara gampangnya ya. Iya. Oke, jadi yang pertama adalah tadi meminta ridho dari, termasuk juga yang kalau misalnya ke posisinya gini, Mas. Ini kan Mas sebagai kepala keluarga. Nah, ini sekarang posisinya istri yang pengen bisnis, gimana tuh? Kan ini kalau istri kan enggak wajib gitu. Dia enggak perlu kerja gitu. Itu gimana, Mas? Ya, sebenarnya sama. Kalau istri pengen berbisnis, ya harus dapat ridho dari suaminya. Biasanya kendalanya itu suaminya itu kadang misalkan ngomong ridho ya, oke terserah kamu. Cuman ridhonya tuh cuma di mulut gitu loh, nggak dari hati dapat ridhonya itu. Makanya usaha istrinya itu nggak bisa cepat melesat karena emang masih ada yang ngeganjel di hati suaminya. Coba deh kalau misalkan suaminya itu benar-benar ngedukung, support, insya Allah cepat banget percepatannya. Karena emang kan ridhonya istri itu kan adanya di suami. Sedangkan ridhonya suami, atau itu kan adanya di ridho orang tuanya kan, di ridho ibunya. Nah makanya kalau istri yang pengen resign, ya bujuk suaminya supaya bisa turun ridhonya gitu, dapat ridhonya dari mereka, dari suaminya. Nah bisa jadi karena pernah juga ada yang nanya ke saya juga, ada yang bilang, yang gimana ya, kok saya udah belajar ini itu, pokoknya ya belajar ilmu-ilmu tentang jualan, kok bisnis saya kok masih ibaratnya agak lambat gitu percepatannya gitu. Slow. Saya tanya suaminya dari itu belum kalau mau berbisnis. Dia jawab nggak tahu ya. Nggak tahu ya, berbisnis aja. Dia bilang ya suami saya sih ngedukung aja. Nah itu ada kata ajanya itu, ngedukung aja itu berarti sebenarnya belum 100% ngedukung. Kalau misalkan jawabnya suami saya full support Eyang, bahkan saya dibeliin buku misalkan, sebenarnya ciri dari pasangan kita mensupport itu mereka akan melakukan atau membantu
dari bisnis yang kita jalankan. Contoh misalkan suami, istrinya ngedukung ya, istrinya ngedukung. Itu kalau suaminya minta bantuan, yang misalkan, yang tolong dong packingin, ini ada orderan, itu istri pasti langsung bikinin, langsung packingin. Atau misalkan kalau istrinya berbisnis, yang tolong nganterin dong ke kurir, ini paketnya dibilang. Nah kalau suaminya itu ngedukung full support, itu biasanya langsung oke, langsung jalan biasanya. Atau bantu packingin langsung jalan. Tapi kalau misalkan istri atau suaminya masih banyak alasan, misalkan, oh ini pokoknya, dan banyak alasannya bukan di kondisi tertentu ya, misalkan hampir sering banyak alasan, itu salah satu ciri bahwa pasangan kita itu belum full support untuk bisnis yang kita jalankan. Jadi baru di mulut aja full supportnya gitu loh, belum mendukung. Bahkan ada juga ciri orang yang misalkan pasangan kita yang full support, bahkan dia membelikan sesuatu yang istrinya tuh nggak minta sebenarnya. Kalau suaminya mendukung ya full support ya. Misalkan suami istrinya lagi bisnis nih, suaminya ngelihat nih, wah istri saya nih kurangnya ini bisnisnya. Oke, dibeliin bukunya, misalkan dibeliin buku nih yang buku bagus buat bisnis kamu. Nah itu contoh full support kayak gitu. Kalau misalkan pasangan kita masih ogah-ogahan ngebantuin bisnis kita, ngebantuin misalkan ya hal sederhana packing, ngebantuin kirim ke kurir, itu aja masih ogah-ogahan, ya berarti belum 100% dapat dukungan dari pasangan kita. Oke. Menarik sekali ya teman-teman. Kalau mau bertanya boleh ya, silahkan di kolom komentar. Nanti kita ngobrol. Ini masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya. 20 menit karena Instagram membatasi live itu cuma 1 jam ya. Jadi nggak bisa bisa kayak Facebook. Jadi cuma 1 jam. Oh kalau IG itu 1 jam ya? Sejam. Habis itu keluar baru live lagi. Pokoknya batasnya cuma 1 jam. Oh gitu. Ya. Jadi kita 1 jam aja ya. Nah. Jadi tadi kan ilmu boleh dibilang ini ilmu paling dasar basic. Artinya ya kalau bangunan itu ya ini adalah fondasinya gitu. Ini kalau nggak kuat, kalau fondasinya nggak kuat maka bisnis kita itu bisa cepat dalam waktu dekat akan jatuh gitu. Nah misalnya nih kita udah disupport, kita sudah didukung gitu. Tapi kan ada banyak seperti itu pasangan suami istri yang couplepreneur lah seperti itu. Tapi biasa-biasa aja gitu. Nah, maksudnya dia bisnisnya ya nggak boleh dibilang bisnis tapi ya slow gitu. Itu ada kesalahan apa lagi ya kira-kira selain yang tadi udah diberesin misalnya. Oke, misalkan yang tadi ya, yang pertama kita udah dapat lah ya dari pasangan ini udah dapat misalkan ya. Suaminya udah full support, kemudian orang tuanya juga udah ridho lah ya, misalkan seperti itu. Ini masih ada M yang lain. M-nya ada 5. Oh, Iya. M keduanya ya. Nah, M yang keduanya, ini mungkin saya jelasin sampai 3M aja ya, M yang ketiga. Nanti M yang 4-5-nya teman-teman bisa baca sendiri di bukunya. M yang kedua itu mindset. Nah, si couplepreneur ini ya harus punya mindset yang bagus tentang bisnis. Nah, kebanyakan itu biasanya kalau untuk yang baru mulai berbisnis, mereka tuh langsung fokus ke ilmu teknisnya, Deng. Oke. Padahal ilmu bisnis itu kalau menurut pengalaman saya itu ada 2. Yang pertama ilmu mindset, yang kedua ilmu teknis. Ilmu teknis itu ya ilmu-ilmu di luar mindset lah ya. Nah, kebanyakan pebisnis pemula itu yang baru mulai jualan online, itu mereka langsung pelajari ilmu teknisnya, tapi mengabaikan ilmu mindsetnya. Mereka biasanya langsung belajar ilmu cara membuat copywriting, membuat konten, membuat postingan, kemudian bagaimana cara bikin, ya pokoknya cara-cara seperti itu lah, ilmu-ilmu semacamnya lah, bagaimana cara menjawab chat, cara-cara seperti itu. Mereka agak mengabaikan atau mungkin belum tahu ya bahwa dalam ilmu bisnis itu ada yang namanya mindset. Nah, mindset ini padahal yang paling penting. Mindset itu yang paling penting. Makanya di buku From Karyawan to Juragan saya agak sedikit saya buat sedikit berbeda dengan buku-buku bisnis yang lain, karena itu yang saya bahas di buku From Karyawan to Juragan itu bisa dibilang 80% itu isinya mindset. Sedangkan ilmu teknisnya hanya 20%.
karena sudah banyak sekali ilmu teknis yang dibahas di buku-buku yang lain. Nah itu makanya di buku From Karyawan to Juragan itu 80% itu isinya tentang mindset. Mindset yang seperti apa? Banyak sekali. Contohnya misalkan jangan menganggap bisnis kita sampingan, contohnya ya. Jangan menganggap bisnis kita sampingan. Ini kan banyak banget nih kendala nih, misalkan banyak banget khususnya para karyawan ya, khususnya banyak karyawan kalau ditanya misalnya gini, lu usahanya apa, dibilang usaha gue ya jualan inilah, misalkan jualan bakso contoh lah ya, jualan bakso atau jualan baju, ya itu sih cuma sampingan aja sih. Sering nggak kedenger kayak gitu, ceplosan seperti itu. Iya, saya cuma ya, sampingan saya ini gitu. Iya, itu cuma sampingan aja sih. Kecil-kecilan, gitu. Ya usaha kecil-kecilan. Nah, gitu. Betul. Nah itu hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Itu bisa masuk ke mindset. Nah itu mindset yang harus dirubah. Jangan pernah menganggap bisnis kita itu sebagai sampingan atau bisnis kita dianggap kecil-kecilan. Karena teman-teman bisa perhatiin orang yang menganggap bisnisnya itu hanya sampingan. Coba lihat bisnisnya sampai sekarang. Apakah besar? Sangat kecil kemungkinannya bisnis itu akan membesar. Karena di awal mindsetnya bisnisnya cuma dianggap sampingan. Namanya sampingan itu nggak diperhatiin kan? Kurang diperhatikan serius kan? Sedangkan salah satu syarat agar bisnis kita bisa membesar, ya kita harus fokus di bisnis itu. Kita harus memberikan perhatian yang lebih gitu loh. Contoh misalkan kita ngedidik anak. Kalau ngedidik anak hanya dijadikan sampingan, kira-kira bisa nggak anak itu jadi anak yang soleh, anak yang sukses atau yang berhasil? Kan begitu seperti itu. Makanya kita harus kasih perhatian yang lebih. Bisnis itu sama seperti dengan mendidik anak, perlu ada soul, ada jiwanya lah gitu. Kita harus ngasih feel ke bisnis itu. Itu sebabnya orang-orang sukses ya yang di bisnis ya, contohnya misalkan kayak Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak, terus Bill Gates, Jeff Bezos, terus mereka itu memulai usahanya itu semua dari bisnis, dari parkiran mobil di rumahnya. Yeah. Tapi mereka nggak pernah menganggap bisnis mereka itu sebagai bisnis sampingan. Mereka sudah menganggap bahwa bisnisnya itu besar. Mereka sudah punya visi yang besar. Itu salah satu contoh mindset yang ada di buku From Karyawan to Juragan. Contoh yang lain, mindset yang lain adalah jangan jualan dengan cara kredit. Apapun produk yang kita jual, jangan pernah berpikiran untuk menjual barang dengan cara kredit. Menjual ya. Apalagi jangan menjual. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Karena kebanyakan yang baru-baru jualan produk, mereka apalagi produk premium biasanya itu ya, produk premium biasanya mereka menganggap wah ini jualan produk premium supaya gampang, oke saya bikin jualan kredit, bayar tempo, boleh bayar tempo sekian bulan gitu kan. Padahal dengan cara seperti itu sebenarnya kita sedang melemahkan diri kita sendiri. Bahwa kita nggak mampu loh jualan produk ini dengan cara cash, secara nggak sadar. Itu makanya sebisa mungkin jangan pernah ada kepikiran di pikiran kita bahwa kita mau jualan barang dengan cara kredit. Apapun produknya, berapapun harganya, jangan jualan dengan cara kredit. Itu dari sisi mindsetnya. Dari sisi ilmu teknisnya, jualan dengan cara kredit itu bisa mematikan bisnis. Kalau misalkan modal kita nggak banyak, karena cash flow-nya itu jalannya nggak akan cepat kalau misalkan bisnis kita pakai sistem kreditan. Itu beberapa contoh mindset yang ada di buku From Karyawan to Juragan. Masih banyak pokoknya mindset yang lainnya yang ada di buku From Karyawan to Juragan. Ya, bayangkan ada 80% itu isinya mindset semua. 20% baru ilmu teknis. Benar. Keren. Jadi salah satu ya menarik tadi ya, ada dua. Ini baru dua ya keluar mindset. Contoh mindset yang disebutkan baru dua yang dikeluarkan. Jangan utang, jangan kasih memberi piutang ya istilahnya ya. Betul. Jangan kalau teman-teman lain. Ya, kalau teman-teman sering nonton live-nya saya, itu ada di 3 pertemuan sebelumnya kita ada bahas mashab cash. Ya, mashab cash.
Jadi nanti teman-teman bisa cek IGTV-nya saya. Nanti ada video tentang Mastercase. Itu salah satu solusi ya, sama seperti yang disampaikan. Jadi kita nggak boleh minta nggak boleh jualan yang sifatnya kredit seperti itu. Sama tadi ya, jangan menganggap bisnis kita yang sampingan atau kecil-kecilan. Boleh saat ini kecil, tapi kita punya planning yang besar seperti itu. Oke, yang ketiga. Nah, mindset saya sudah benar. Saya sudah membuat visi misi bahwa saya punya bisnis akan segini. Kemudian saya sudah mengikrarkan diri bahwa saya siap menjadi pebisnis dan punya perusahaan seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan jualan yang sifatnya cash. Kalau perlu pre-order gitu, bayar dulu depan baru saya produksikan gitu. Nah, sekarang mindset yang ketiga apa? Yang ketiga, miliki mentor. Oh, oke. Miliki mentor. Itu udah saya buktikan juga bahwa saya resign itu setelah saya punya mentor. Tadi kan saya mulai usaha dari 2007 tuh. Kan lama banget tuh sampai baru resign 2019. Saya ketemu mentor 2016. Ya kan lumayan lama tuh jedanya tuh. Kenapa saya baru resignnya kan tadi? Karena sebelum punya mentor, bisnis saya tuh nggak berasa bisnis. Jadi ya bisnis ya udah gitu aja isinya, ya jualan-jualan aja. Dulu saya jualan awal-awal tuh ya jualan itu mindsetnya kayak palu gada apa aja saya jualin, pokoknya dapat duit saya jualin pokoknya tuh. Karena saya nggak tahu ilmu palu gada, ya hasilnya ya nggak ada apa-apa, hasilnya seperti itu. Sebenarnya nggak salah jualan palu gada, yang penting kita tahu ilmunya. Nah biasanya pemula itu ya udah pernah saya alami ya. Kita seolah-olah merasa palu gada itu adalah sesuatu yang hebat. Kita jualin apa aja tuh, sesuatu yang hebat. Padahal kita nggak tahu ilmunya. Padahal kalau misalkan kita belum tahu ilmunya dan kita jualan palu gada, itu bisa bisnis kita itu bisa cepat binasa. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya, ya insya Allah oke. Saya waktu belum punya mentor, saya jualan palu gada. Ketemu mentor, akhirnya saya coba fokus dulu. Yang lain-lainnya saya matiin semua bisnisnya. Kemudian saya bangun sistem. Nah setelah ada sistem, saya jualan palu gada lagi. Jadi sekarang saya jualan palu gada lagi, Deng. Balik lagi. Cuman bedanya dengan yang sebelumnya. Sekarang saya sudah tahu ilmunya, saya sudah punya sistemnya, nggak masalah. Kalau yang dulu belum punya sistemnya, kita jualan palu gada, ya hancur akhirnya. Nah itu fungsinya mentor. Fungsinya mentor itu pertama saya ibaratkan mentor itu tour guide kita. Tour guide kalau misalkan kita bertamasya ke suatu tempat atau kita melakukan perjalanan, traveling. Kalau kita nggak ada tempat itu belum pernah kita kunjungi, nggak ada tour guide-nya, kita pasti akan kebingungan kan, nyarinya kan. Dan itu butuh waktu lama untuk searching tuh. Beda dengan kalau misalkan kita punya tour guide, kita sudah ada pemandunya untuk tempat tersebut. Kita gampang, mereka pemandunya ini, tour guide ini akan ngasih tahu ke kita, oh ya Pak, tempat wisata daerah sini yang bagus tuh A, B, dan C. Untuk ke A Bapak butuh waktu sekian menit, untuk ke B butuh waktu sekian menit. Nah kita langsung bisa cepet tuh menghitungnya tuh. Berapa lama ya saya butuh sini, berapa lama kita. Nah itu akan lebih efisien dalam sisi waktu jika kita punya mentor. Kalau nggak punya mentor, bayangin semua trial error. Itu yang saya alami dari 2007 sampai 2016. Kayak trial error semua. Makanya buat teman-teman yang masih ibaratnya yang belum punya mentor, saran saya cari mentor. Yeah. Nah, di buku From Karyawan to Juragan, saya jelasin bagaimana cara mendapatkan mentor yang tepat sesuai dengan bisnis yang kita inginkan. Terus saya jelasin di bukunya tuh, ada dan itu saya sudah buktiin. Caranya nggak gampang kok, nggak sulit kok caranya. Caranya gampang. Dan mungkin teman-teman sebenarnya teman-teman sudah melakukan cara ini, cuman belum dapat kliknya gitu loh. Belum dapat kliknya untuk mendapatkan mentor itu. Saya yakin teman-teman sudah pernah melakukan ini. Nah, itu ada di buku caranya. Siap. Nih, menarik sekali teman-teman ya. 3M yang sudah disampaikan sama Yang Husnan ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa
from karyawan to juragan. Keren sekali. Oke, ada yang mau bertanya silahkan teman-teman. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. 5 menit lah. Saya cek dulu ya. Ini rata-rata yang sudah gabung. Terima kasih yang sudah gabung ya. Oh, Mas Arief juga sudah gabung nih, Mas Arief. Oh, Mas iya, Arief ini masih juga. karyawan. From karyawan to karyawan ya. Hebat ya. Ada Dokter Uci ya. Nah, Dokter Uci ini juga punya klinik gigi, dokter gigi di daerah saya ya, cukup terkenal. Nah, ini ada juga Aidinal Mustari. Saya gitu-gitu aja, Bang. Maksudnya gitu. Ini perlu nanti ada lagi banyak nih yang nanya-nanya. Oke, ya kita ngobrol-ngobrol mindset lah. Berarti nanti di buku ini itu cara belinya di mana? Cara belinya langsung ke Bukunya. Halo. Cara belinya bisa langsung teman-teman bisa langsung hubungi Daeng Fakih kalau misalkan mau beli bukunya. Jadi gampang, teman-teman kan sudah kenal dengan Daeng Fakih. Iya. Gimana ngumpulin jiwa dan raga? Itu ada pertanyaan kayaknya, Daeng. Gimana mengumpulkan jiwa dan raga biar fokus di bisnis? Ini juga karyawan beliau. Karyawan tapi dokter ya. Saya kadang-kadang bingung juga, dokter itu kok bisa jadi karyawan. Kalau dokter itu kan self-employee sebenarnya kan ya. Gimana ngumpulin jiwa dan raga biar fokus ke bisnis? Sebenarnya kalau bisnis bisa dibilang apa ya? Bisnis ini sih sebenarnya maksudnya passion ya. Kita itu sebenarnya seberapa kuat passion kita dengan bisnis. Ya bisa dibilang mirip dengan hobi lah. Mirip dengan hobi. Nah kita sendiri hobi nggak dengan bisnis itu? Nah gimana caranya misalkan kita supaya bisa fokus ke bisnis, cari alasan-alasan yang membuat kita tuh semangat di bisnis. Cari alasan-alasannya. Contoh misalkan, kenapa saya kok dari semenjak 2007 saya senang bisnis? Kenapa? Karena saya punya impian, saya pengen buka lapangan pekerjaan. Saya pengen buka lapangan pekerjaan, saya pengen membantu orang banyak supaya mereka bisa punya pekerjaan. Kalau misalkan saat ini kita fokusnya hanya mencari kerja, kenapa nggak kita bikin lapangan kerjanya buat orang lain? Contoh selain itu, kenapa saya lebih suka berbisnis, apalagi sekarang bisnis online ya? Ya supaya saya bisa lebih sering berkumpul dengan keluarga, lebih intens. Saya saat ini semenjak resign ya kerjanya di rumah aja, Daeng. Nggak kemana-mana. Kerjanya cuma dari rumah aja, ya setiap hari ketemu anak, ketemu istri, gitu-gitu aja setiap hari ngumpul. Tadinya ketemunya cuma sore sampai malam, sekarang dari bangun tidur sampai tidur lagi ya ketemu terus sama istri, sama anak. Jadi cari alasan-alasan yang bisa membuat kita semangat. Sih. Ini kayak walaupun statusnya sebagai, apalagi ini kan PNS, ini kan ya sampai seumur hidup kayaknya nih. Kalau karyawan bisa resign, kalau PNS kan agak susah resign itu. Oh iya. Nah itu juga dengan zona nyaman tuh hati-hati juga dengan zona nyaman. Karena biasanya apalagi apa ya kayak PNS ya, PNS itu kan kayaknya kerjanya santai ya, kayaknya ya. Kerjanya kan santai kan. Nah, tadi itu hati-hati dengan terjebak masalah korupsi waktu tadi, Daeng. Korupsi waktu. Jangan sampai kita sebagai PNS di jam kerja PNS kita menggunakan untuk berbisnis. Nah, di situ kadang-kadang tuh jebakan-jebakan itu tuh yang nggak kita sadari. Oke, misalkan PNS ini kan gampang lah, PNS kan kerjanya santai, saya bisa kok berbisnis sambil bekerja. Bisa pakai jam kantor. Nah itu hati-hati jam-jam begitu tuh, itu yang rawan. Iya. Kita nggak sadar kan keberkahannya akan berkurang atau enggak di situ.
Ya, ya, ya. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Kalau kita bicara seperti ini tuh, aduh, pasti banyak sekali eh panjang lah seperti itu. Nah, eh ini karena waktu kita dibatasi ya sama sama live di IG ini ya, karena IG kan terbatas waktu. Nah, kita mau dengarkan pesan-pesan atau apa ya istilahnya petuah petuah buat teman-teman yang nonton yang masih status karyawan dan pengen bercita-cita menjadi seorang juragan. Oke. Ini closing statement lah ya. Closing statement. Oke. Jadi buat teman-teman semua, misalkan yang emang ingin menjadi fokus di bisnis dan nantinya ibaratnya sudah punya planning untuk resign, saran saya resign itu harus direncanakan juga. Jangan asal resign. Resign itu harus direncanakan, karena kalau misalkan nggak direncanakan, ya nanti bisa berantakan hasilnya. Resign itu harus, kalau saya itu menganut prinsip sebelum kita resign, kita harus punya dana cadangan dulu. Dana cadangan. Jadi banyak kita sering dengar tuh kalau misalkan mau resign harus penghasilan bisnis kita harus 3 kali gaji atau 3 kali gaji lebih besar atau 2 kali atau berapa kali gaji kan baru boleh resign tuh. Kalau saya nggak menganut prinsip seperti itu karena itu nggak mudah, apalagi kita kerjakan sambil menjadi karyawan bisnis kita. Makanya prinsip saya sebelum resign minimal kita punya patokan saya adalah dana cadangan. Dana cadangan itu kita bisa hidup selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan dengan dana yang ada. Contoh misalkan pengeluaran kita sebulan atau biaya hidup kita sebulan itu misalkan 5 juta. Misalkan 5 juta. Nah sebelum kita resign minimal kita sudah punya dana 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Kalau 6 bulan berarti kita harus punya dana 30 juta di tabungan. Kalau misalkan kita pengen sampai setahun berarti kita harus punya 60 juta dana di tabungan. Karena yang namanya bisnis itu ketika kita baru mulai itu nggak akan bisa langsung melesat. Pasti ada turunnya dulu, ada downnya. Itu biasa, itu wajar kayak gitu. Makanya ada yang dinamakan butuh dana cadangan itu. Dana cadangan itu untuk mengantisipasi. Jangan sampai semangatnya kita doang yang tinggi, tapi kita nggak punya dana cadangan. Nah itu apalagi kalau misalkan sudah berkeluarga, itu bisa jadi masalah nanti. Bisa menjadi masalah internal di keluarga. Nah kalau misalkan kita sudah punya dana cadangan, so insya Allah misalkan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga bisnis lagi turun, kita masih aman lah ya, masih ada space dana buat 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Insya Allah nggak mungkin lah 6 bulan turun terus, bisnisnya pasti akan ada naiknya kalau emang kita fokus di bisnis. Nah jadi yang perlu dipersiapkan adalah dana cadangan dulu kalau teman-teman mau resign. Jangan gara-gara termotivasi dengar kata-kata orang, wah berbisnis tuh enak, wah belum tentu. Kalau dijalanin nggak semudah seperti itu. Makanya ya kita harus punya step-stepnya dulu lah. Kita harus rencanakan dulu. Dan yang paling utama adalah kita harus bisa mendapatkan ridho orang tua dan ridho pasangan kita. Gitu deh. Siap, keren sekali ya teman-teman. Terima kasih Mas Husnan ya sudah berbagi di sore hari ini ya. Teman-teman kalau pengen beli bukunya nanti saya upload di story saya ya, nanti informasinya seperti apa beserta daftar isinya juga nanti saya share juga isi bukunya apa-apa aja. Apa ya, ini salah satu bentuk support saya juga sama Mas Husnan karena beliau luar biasa mengedukasi teman-teman yang pengen bisnis, terutama yang statusnya sama dengan Mas Husnan yang baru resign. Ini perlu layak dibaca. 3 hal tadi yang sudah disampaikan ya, 3M tadi. Pertama mendapat restu dari orang tua dan pasangan, kemudian mindsetnya diperbaiki. Yang ketiga adalah memiliki mentor. Nah ini yang teman-teman harus di awal segera praktekkan, segera kalau perlu segera langsung setelah live ini langsung action seperti itu. Karena ciri-ciri seorang pebisnis itu adalah actionnya berkali-kali ya. Actionnya satu kali dapat informasi, dapat ilmu, langsung action. Kalau perlu actionnya berkali-kali. Terima kasih Mas Husnan sudah berbagi di kesempatan sore hari ini. Sedikit tambahan, Deng. Halo.
sedikit tambahan, Deng. Untuk teman-teman yang order buku From Karyawan to Juragan, nanti juga kita siapin ada grup di Telegram untuk para pembeli buku From Karyawan to Juragan. Di situ kita bisa diskusi lagi di grup itu. Supaya teman-teman nggak kebingungan bagaimana cara menggunakan buku From Karyawan to Juragan. Ya. Jadi teman-teman yang order ya nanti dapat grup support atau grup pendampingan ya, pembinaan lah bahasa. Iya, betul. Dari Mas Husnan. Oke, terima kasih Mas Husnan sudah berbagi. Siap, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang sudah terima kasih juga yang sudah nonton hari ini. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di Sabtu depan dengan materi yang lain yang insya Allah setiap pekan kita selalu belajar, menuntut ilmu, menginspirasi dan menjadikan kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Terima kasih, saya undur diri. Saya Daeng Fakih dan di bawah saya adalah Muhammad Husnan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.